Assalamualaikum adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar, harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun, salah satunya bisa dari video ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari? Yuk, simak videonya. Kalian tahu tidak bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah? Karena tanah Indonesia yang sangat subur, sehingga banyak tumbuhan dan hewan tinggal di dalamnya. Kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam juga bisa dikatakan kekayaan alam, berupa benda mati ataupun hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus. Contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Contohnya adalah minyak bumi, emas, besi, dan batu bara. Negara Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sumber daya alam berupa air yang sangat melimpah. Seperti yang kita tahu bahwa air merupakan sumber kehidupan dan air menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat penting. Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan air terjun yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari air. Salah satunya pemanfaatan air sungai yang dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekarang, kalian tahu tidak, proses air sungai bisa diolah menjadi pembangkit listrik? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar aliran sungai dan ini adalah pembatas irigasi sungai atau yang disebut bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan ke irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lainnya. Agar air bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, caranya dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan dalam membuat pembangkit listrik tenaga air. Untuk menggerakkan kincir pada turbin-turbin yang terkena air akan menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Kemudian listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, semakin deras aliran air, maka semakin cepat kincir angin berputar dan energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Manfaat listrik dalam kehidupan itu banyak sekali loh. Salah satunya untuk menghidupkan alat elektronik, untuk penerangan, dan juga pengisi daya baterai. Listrik yang disalurkan ke rumah-rumah warga itu melalui kabel-kabel yang dibuat oleh PLN. Apa itu PLN? PLN merupakan singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Tugas utama dari PLN adalah mendistribusikan listrik. Di setiap rumah dipasangi saklar yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Kira-kira apa yang akan terjadi ya jika saklar di rumah kalian ditekan? Coba sekarang praktikan.
Ketika saklar ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga menghasilkan energi cahaya dan panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik sudah digunakan di setiap rumah-rumah, akan tetapi masih ada beberapa daerah pelosok yang tidak dapat pasokan listrik. Maka dari itu, bijaksanalah dalam menggunakan listrik. Jadi, kehidupan manusia itu tidak bisa lepas ya dari lingkungan alam dan sosial. Lingkungan alam pun tidak bisa lepas dari lingkungan manusia dan sosial. Kalian tahu, fungsi lingkungan itu banyak sekali. Salah satunya sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat bekerja, berkarya, dan juga tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Jadi, kira-kira siapa yang bertugas dalam menjaga dan melestarikan lingkungan ya? Ya, benar. Tentu saja itu menjadi tugas kita bersama. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga, merawat, ataupun bahkan merusak lingkungan. Maka dari itu, kita harus merawat lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, menghemat air, dan juga melestarikan tanaman. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari materi yang sudah disampaikan ya? Coba sekarang tuliskan di bukumu. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.